Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bertemu kembali bersama saya Hamidah Suryani Lukman. Hari ini kita akan membahas tentang uji Mann-Whitney. Baik, langsung saja. Uji Mann-Whitney biasanya disebut uji U. Ini merupakan salah satu uji non-parametrik. Uji non-parametrik itu yaitu uji yang bebas distribusi atau distribution free. Artinya, istilah ini berarti bahwa data yang digunakan dalam non-parametrik tidak perlu mengikuti suatu distribusi tertentu. Selain itu, statistik non-parametrik juga dapat digunakan untuk menganalisis data dalam bentuk ranking atau ordinal. Statistik non-parametrik juga cocok digunakan untuk menganalisis data yang bersifat klasifikasi atau kategori. Nah, uji Mann-Whitney ini merupakan alternatif pengujian perbandingan rata-rata dua sampel independen, atau dengan kata lain merupakan pengganti uji T dua sampel independen. Nah, digunakan uji Mann-Whitney jika asumsi dalam statistik parametriknya tidak dipenuhi, misalnya datanya berbentuk ordinal atau data berbentuk nominal, kemudian datanya tidak berdistribusi normal, atau datanya tidak diambil secara acak. Dan biasanya ukuran sampelnya sedikit. Nah, adapun langkah pengujian hipotesis Mann-Whitney ini ada 10. Yang pertama, sama seperti pengujian hipotesis yang lainnya, harus dirumuskan dulu hipotesis yang sesuai dengan rumusan masalah atau permasalahan yang diberikan. Kemudian yang kedua, menentukan taraf signifikansi alfa. Nah, biasanya ini ada di soal, biasanya 1%, 5%, atau 10%. Kemudian langkah yang ketiga, berilah label pada kedua kelompok sampel dengan X dan Y. Nah, karena uji Mann-Whitney ini pengganti uji T2 sampel independen, maka sampelnya sebanyak 2 kelompok. Dan masing-masing kelompok kita beri label X dan Y. Jadi ada kelompok X dan ada kelompok Y. Kemudian langkah yang keempat, gabungkan semua data dari kedua kelompok. Berarti ada sebanyak NX dan NY data. Jadi NX banyaknya sampel di dalam kelompok X dan NY adalah banyaknya sampel di dalam kelompok Y. Nah, selanjutnya susun data dari yang terendah sampai yang tertinggi. Kemudian langkah yang kelima, setelah disusun, kemudian diberi peringkat data yang telah disusun mulai dari peringkat 1 untuk data terendah. Nah, jika terdapat data yang sama, maka nilai peringkatnya itu dirata-ratakan. Nanti kita lihat di contoh ya. Kemudian yang keenam, ini tentukan sigma Rx. Jadi ini yaitu hasil jumlah peringkat semua nilai dalam X. Jadi sigma Rx ini adalah hasil penjumlahan peringkat semua nilai di dalam X. Kemudian langkah yang ketujuh nanti menghitung nilai Mann-Whitney U-nya. Dengan rumus, ini U sama dengan NX NY ditambah NX kali NX tambah 1 dibagi 2 dikurangi sigma Rx. Dan karena ini tadi ada 2 kelompok, maka U-nya ada 2. U yang keduanya NX NY ditambah NY kali NY tambah 1 dibagi 2, kemudian dikurangi dengan sigma RY. Nanti dibandingkan U yang pertama dengan U yang kedua dan dipilih nilai U yang terkecil. Kemudian langkah 8, nanti kita cari nilai U tabel pada distribusi Mann-Whitney yang berkorespondensi dengan taraf signifikansi alfa yang ditetapkan pada soal, yaitu dengan cara menemukan angka yang berkorespondensi dengan nilai NX dan NY. Atau kita juga bisa melihat nilai Rx yang berkorespondensi pada U tabel. Jadi nanti ada 2 buah tabel yang digunakan, ada nilai U tabel Mann-Whitney dan ada nilai Rx. Nah, kemudian langkah yang ke-9 adalah menentukan keputusan uji. Artinya, jika keputusan uji ini nanti akan bergantung pada 2 nilai tadi. Nah, jika kita menggunakan tabel U atau tabel Mann-Whitney, maka kriteria tolak H0 itu jika nilai U hitung yang tadi sebelumnya dihitung di langkah ke-8, ini harus kurang dari sama dengan nilai U tabel. Sedangkan jika kita menggunakan nilai sigma Rx, nah kriteria pengujiannya ada 3. Untuk uji dua pihak atau
tipe A ini H0 ditolak nanti jika nilai sigma Rx-nya sama dengan atau berada di bawah nomor bawah U. Atau juga nilai sigma Rx-nya sama dengan atau melampaui nomor atas U-nya nanti. Kemudian untuk uji satu pihak kiri, nah untuk uji satu pihak kiri atau tipe C, H0 ditolak jika nilai Rx-nya sama dengan atau berada di bawah nomor bawah saja. Nah, jika untuk uji pihak kanan atau tipe B, H0 ditolak itu jika nilai sigma Rx-nya sama dengan atau melampaui nomor atas. Jadi nanti kita akan bandingkan nilai hitung U dengan U tabel atau nilai hitung sigma Rx dengan tabel sigma Rx-nya. Dan yang terakhir ini memberikan kesimpulan hasil pengujian. Oke, untuk mempermudah kita akan langsung ke contoh. Kita lihat contohnya, seorang peneliti ingin melihat apakah terdapat perbedaan pencapaian siswa dalam suatu tes, di mana proses pembelajarannya itu diberi kritik dan diberi pujian. Jadi ada dua buah kelas, diberi kritik dan diberi pujian. Nah, oleh karena itu, kita mengambil sampel sebanyak 8 orang siswa untuk diberikan kritik dalam setiap proses pembelajarannya, serta mengambil 9 orang siswa untuk diberikan pujian dalam setiap pembelajarannya. Jadi ada dua kelas yang pertama ada 8 orang, kelas yang kedua ada 9 orang. Kelas yang pertama setiap proses pembelajarannya diberikan kritik terus-menerus. Untuk kelas yang kedua dari 9 orang itu semuanya diberikan pujian pada setiap proses pembelajarannya. Nah, perlakuan tadi, pemberian kritik dan pemberian pujian itu dilakukan atau dilaksanakan selama 2 minggu. Nah, setelah 2 minggu berlalu, kemudian kedua kelompok diberikan tes yang sama. Nah, hasil skor yang diperoleh kedua kelompoknya ini bisa dilihat. Untuk kelas yang diberikan kritik, ini nilainya dari negatif 3, negatif 2, kemudian 0, 0, 2, 5, 7, dan 9 skor tesnya. Kemudian siswa yang diberikan di kelas pujian, ini skornya, skor tesnya ada 0, 2, 3, 4, 10, 12, 14, 19, dan 21. Nah, jika kita uji pada taraf signifikansi 5%, pertanyaannya bagaimana kesimpulan penelitian tersebut? Nah, oke, tadi dalam menyelesaikan uji Mann-Whitney, kita menggunakan prosedur uji Mann-Whitney sebanyak 10 tadi ya. Yang pertama adalah merumuskan hipotesis. Nah, tadi karena di sini di soalnya itu ada kalimat apakah terdapat perbedaan pencapaian. Jadi, kalau dilihat dari kata kunci perbedaan, ini tipenya tipe A, artinya pengujiannya dua pihak. Sehingga rumusan hipotesisnya untuk H0, ini mu X sama dengan mu Y, atau kalimatnya pencapaian siswa yang proses pembelajarannya diberikan kritik sama dengan siswa yang proses pembelajarannya diberikan pujian. Nah, untuk H1-nya, mu X tidak sama dengan mu Y, yaitu pencapaian siswa yang proses pembelajarannya diberikan kritik berbeda dengan siswa yang proses pembelajarannya diberikan pujian. Ini kata kuncinya sama dengan dan tidak sama dengan berarti tipenya yang tipe A atau uji dua pihak. Kemudian langkah yang kedua, kita tentukan taraf signifikansi alfa. Nah, tadi di soal taraf signifikansinya 5%, sehingga kita sudah bisa menentukan di langkah kedua alfanya adalah 5%. Kemudian langkah yang ketiga, susunan data gabungan dari X dan Y, ya, dari yang terkecil sampai yang terbesar. Jadi tadi datanya kan ini ya, kritik kelas X, kemudian diberi pujian kelas Y, ini dari negatif 3 disusun dari mulai yang terkecil sampai 21 yang terbesar, dan ini susunannya di langkah yang ketiga. Jadi negatif 3, negatif 2, tadi ada sebanyak 8 tambah 9 ya, jadi ada 17. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 data ya. Jadi ada sebanyak 17 data yang sudah disusun dari mulai yang terkecil sampai yang terbesar. Kemudian, masih di langkah ketiga kita berikan peringkat. Jadi yang atas ini, baris yang atas ini adalah nilai asli yang sudah disusun dari yang terkecil sampai yang terbesar, dan yang bawah ini adalah peringkatnya. Tadi peringkat pertama adalah untuk data yang paling rendah, berarti negatif 3 ini peringkat pertama. Negatif 2 peringkat kedua. Nah, untuk nilai yang sama, ini kan ada 3 nilai. 0 itu ada di peringkat ketiga, peringkat keempat, peringkat kelima. Nah, sehingga peringkat untuk nilai 0 adalah rata-rata peringkatnya, yaitu peringkat 3, peringkat 4, peringkat 5 dibagi rata-ratanya, ada 3 kan? Jadi peringkatnya adalah 4, sehingga nilai 0 ini semua peringkatnya adalah 4. Nah, begitupun untuk peringkat 2. Nilai 2 ini kan ada di peringkat ke-6 dan peringkat ke-7. Berarti kita cari peringkat rata-ratanya, yaitu 6 tambah 7 dibagi 2. Sehingga peringkat angka 2 atau skor 2 ini adalah 6,5. Ya. Kemudian peringkat ke-8, 3, peringkat ke-9 itu skor 4, dan seterusnya ini tidak ada yang sama lagi sehingga peringkatnya bulat ya, genap. Sampai ke 17 data, berarti data peringkat tertingginya ada peringkat ke-17. Seperti itu. Kemudian langkah yang keempat, tadi kita kembalikan lagi ke data semula. Nah, data semulanya adalah ini ya, kritik ini negatif 3, negatif 2, 0, 0, 2, 5, 7, dan 9. Sedangkan untuk kelas yang diberikan pujian, ini data awalnya itu 0, 2, 3, 4, 10, 12, 14, 19, dan 21. Nah, data-data ini kita ubah ke dalam peringkatnya berdasarkan tabel yang ada di dalam langkah ketiga tadi. Jadi, kritik, untuk kelas kritik kita cek negatif 3 itu kan peringkatnya ke 1, berarti tulis kita 1. Negatif 2 peringkat kedua, kemudian 0-nya ada 2, 0 di sini peringkatnya 4, berarti 4-nya 2. Kemudian 2, ini 2 peringkatnya 6,5, kemudian ini 5, 5 itu peringkat 10, kemudian 7 itu ada di peringkat ke-11, kemudian 9. Nah, 9 di sini ada peringkat ke-12. Jadi yang ditulis di sini peringkatnya. Begitupun untuk data di kelas pujian. Untuk 0 ini peringkat ke-4, kemudian 2 ini peringkat ke-6,5, kemudian 3 itu peringkatnya 8, kemudian 4 itu peringkatnya 9, kemudian 10 di sini peringkatnya 13, kemudian 12 di sini peringkatnya 14, kemudian 14 peringkatnya 15, kemudian 19 di sini peringkatnya 16, jadi di sini tulis 16, kemudian 21 peringkatnya 17. Nah, itu adalah langkah yang keempat, yaitu mengubah data awal menjadi data peringkat. Kemudian langkah yang kelima, kita hitung sigma Rx dan sigma Ry. Sigma Rx di sini adalah jumlah peringkat keseluruhan kelompok X atau kelas X. Sedangkan sigma Ry adalah jumlah peringkat keseluruhan dari kelompok Y. Nah, kita jumlahkan saja tadi peringkat pertama tambah 2 tambah 4 tambah 4 tambah 6,5 tambah 10 tambah 11 tambah 12. Dan sigma Rx-nya diperoleh 50,5. Begitupun sigma Ry, ini 4 tambah 6,5 tambah 8 tambah 9 tambah 14 tambah 15 tambah 16 tambah 17. Jadi hasil jumlah atau sigma Ry-nya adalah 102,5. Nah, berikutnya langkah ke-6. Nah, langkah ke-6 yaitu menghitung nilai U atau nilai Mann Whitney-nya dan memilih nilai U terkecil. Tadi kan karena ada dua data, sigma Rx dan sigma Ry, sehingga U-nya juga karena ada dua kelompok, tadi U-nya pasti ada dua, yaitu U1 dan U2.
Nah, untuk U1, tadi rumusnya adalah NX NY ditambah NX kali NX plus 1 dibagi 2 dikurangi sigma RX. Tadi jumlah data di kelompok X itu ada 8, di kelompok Y ada 9, jadi 8 kali 9 ditambah NX, NX-nya tadi 8, dikali NX tambah 1 berarti 9 dibagi 2 dikurangi sigma RX yang di langkah 5 tadi, yaitu 50,5. Dan hasilnya adalah 57,5. Nah, begitupun untuk nilai U2, ini rumusnya NX, NY, tambah NY, kali NY tambah 1 dibagi 2, dikurangi sigma RY. Tadi NY-nya adalah 9, NX-nya 8, kemudian NY-nya 9, ditambah NY-nya 9, kali NY plus 1, berarti 10, dibagi 2, kemudian dikurangi 102,5 tadi. Hitungan sigma RY-nya adalah 102,5. Sehingga hasilnya 14,5. Nah, kita bandingkan nilai U1 dan U2 dan kita pilih yang terkecil. Berarti nilai U hitung Mann-Whitney-nya adalah 14,5. Oke, kita sudah memperoleh nilai U hitung. Berikutnya atau langkah ke-7, kita akan mencari nilai U tabel yang berdistribusi Mann-Whitney dan juga nilai yang berkorespondensi dengan taraf signifikansinya tadi 0,05. Nah, perlu diperhatikan karena pengujiannya dua pihak, maka yang digunakannya adalah alfa per 2. Alfanya 0,05 dibagi 2, jadi alfa yang kita gunakan adalah 0,025. Ya, tadi NX-nya ada 8, kemudian NY-nya 9. Nah, kita lihat di sini, ini adalah tabel Mann-Whitney U. Ini alfanya 0,05 atau untuk dua pihaknya yaitu 0,025. Nah, kita bisa lihat tadi N1-nya 8, kemudian N2-nya 9. Nah, maka diperoleh hasilnya adalah 15. Nah, sehingga tadi diperoleh ini ya 15. Nilai U tabel dengan alfa 0,025, NX 8 dan NY 9 adalah 15. Nah, berikutnya kita juga akan mencari tabel dari sigma RX dengan alfanya sama 0,025, NX-nya 8 dan NY-nya 9. Kita lihat di tabel ini, tabel sigma RX yang berkorespondensi dengan Mann-Whitney U. Nah, kita bisa lihat di ini NX-nya 8, kemudian NY-nya ini 9. Ini beda-beda ya setiap tabel. Kita lihat yang NX-nya 8, NY-nya 9. Nah, hasilnya untuk alfanya 0,025, hasilnya adalah 51 sampai 93. Nah, jadi kita bisa lihat di sini nilai sigma RX di mana alfanya 0,025, NX-nya 8, NY-nya 9 adalah 51 sampai 93. Langkah berikutnya, langkah ke-8, yaitu menentukan keputusan uji jika kita menggunakan kriteria tabel U. Nah, di sini H0 ditolak jika nilai U hitung kurang dari sama dengan U tabel. Tadi nilai U hitung itu adalah 14,5. Sedangkan U tabel itu 15, berarti 14,5 kurang dari sama dengan 15. Artinya H0 ditolak. Nah, kemudian langkah yang ke-9, menentukan keputusan uji jika menggunakan sigma RX. Nah, karena tadi uji dua pihak, maka H0 ditolak jika nilai sigma RX-nya sama dengan atau berada di bawah nomor bawah U, atau sigma RX sama dengan atau melampaui nomor atas. Jadi artinya, tadi kan kita sudah temukan nilai sigma RX-nya itu 51 sampai 93, berarti nilai nomor bawah U-nya adalah 51 dan nomor atas U-nya adalah 93. Nah, sehingga H0 ditolak jika sigma RX-nya harus memiliki nilai yang sama dengan atau di bawah 51. Atau H0 ditolak jika sigma RX-nya harus memiliki nilai yang sama dengan atau di atas 93.
Nah, tadi kita bisa bandingkan sigma Rx-nya itu 50,5. Ya, 50,5 ini berada di bawah 51. Nah, berarti H0 ditolak. Ya, jadi dari nomor 8 dan nomor 9 kita bisa simpulkan H0-nya ditolak. Ketika H0 ditolak, oke, kesimpulannya kita kembali lagi ke rumusan masalah, yaitu H1. Jadi pencapaian siswa yang proses pembelajarannya diberikan kritik berbeda dengan siswa yang proses pembelajarannya diberikan pujian. Oke, nah berikutnya, karena kita kan hanya tahu berbeda saja, mana yang paling baik, berarti kita bandingkan nilai sigma Rx dan sigma Ry-nya. Dan langkah sebelumnya, kita tahu sigma Rx itu 50,5, dan sigma Ry itu 102,5, artinya sigma Rx ini lebih kecil daripada sigma Ry. Nah, karena nilai sigma Rx-nya rendah atau lebih kecil daripada sigma Ry, ya ini mengindikasikan bahwa pencapaian siswa yang proses pembelajarannya diberikan pujian itu berarti Y ya, Y-nya kan lebih tinggi daripada sigma Rx, lebih baik daripada siswa yang proses pembelajarannya diberikan kritik. Nilai sigma Rx-nya lebih rendah daripada sigma Ry. Nah, itu yang bisa saya sampaikan dalam contoh soal melaksanakan pengujian hipotesis menggunakan uji Mann-Whitney. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.